Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Setelah pujian penyembahan dilantunkan, kita akan mendengar pesan Tuhan dengan judul Tuhan adalah Gembalaku. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, pasti judul ini sudah sangat familiar di telinga kita. Tapi kita akan mendengarkannya lagi dan lagi untuk meneguhkan iman kita bahwa perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap dijanjikan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Sebelum mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa bersama-sama, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, sebelum hamba menyampaikan firman, hamba mengucap syukur. Karena sejak persiapan Engkau sudah menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan firman yang Tuhan kehendaki. Dan kami percaya, kalau ini rencana Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, pasti nama Yesus yang ditinggikan. Dan pasti banyak orang diberkati, banyak orang diberikan kekuatan, banyak orang diberikan pencerahan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih hamba-Mu secara khusus menyerahkan diri, hamba-Mu yang sederhana ini, untuk dipakai Tuhan menyampaikan pesan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari firman Tuhan, ayat yang sangat kita kenal. Bahkan mungkin anak-anak sekolah minggu pun sudah mendengarnya, saudara. Yaitu Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan bagi dalam dua area, yaitu ayat 1 sampai ayat 3, dan kemudian ayat 4 sampai dengan ayat 6. Saya akan membacakannya, judulnya Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, siapakah yang mengeluarkan, saya ulangi lagi, siapakah yang mengeluarkan domba itu dari kandang, saudara? Pasti jawaban kita adalah gembala. Kemudian siapakah yang menuntun gembala itu pergi ke padang rumput yang hijau dan pergi juga ke air yang tenang? Pasti jawabannya adalah gembala. Siapakah ketika domba itu sedang makan atau sedang minum, siapakah yang menjaga agar domba itu bisa makan dan minum dengan tenang? Jawabannya pasti gembala. Setelah domba kenyang, saudara-saudara, ya, puas dengan makan rumput yang hijau, puas dengan minum air yang jernih, saudara. Kemudian saya mau tanya sekali lagi, siapa yang akan membawa domba ini pulang ke kandangnya? Jawabannya pasti gembala. Pertanyaan yang terakhir, saudara, ketika gembala membawa domba itu ke kandangnya dan kemudian mulai menghitung ya, satu demi satu masuk ke kandangnya, tiba-tiba ada satu yang terhilang. Ada satu domba yang terhilang, mungkin tersesat, saudara. Ya, saya mau tanya, siapa yang akan mencari domba itu? Pasti juga gembalanya. Saudara, dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3, jelas saudara, gembala menjadi pusat segala-galanya. Gembala menjadi pusat perlindungan. Gembala menjadi pusat pemeliharaan. Gembala menuntun domba-dombanya. Amin, saudara. Yang menjadi pusat bukan domba-domba, tapi yang menjadi pusat adalah
gembalanya. Itu sebabnya ketika kita membaca Mazmur 23 ayat 1, 2, dan 3, ya selalu berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya, kemudian ayatnya berkata apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kemudian Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kemudian Ia menyegarkan jiwaku. Kemudian Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Oh, puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Kalau Tuhan menjadi gembala kita dan kita adalah domba-dombanya, maka Tuhanlah yang menjadi pusat daripada kehidupan kita. Dia pelindung kita. Dia pemelihara kita. Dia yang menuntun kita. Bahkan Dia yang menjaga keselamatan kita. Bahkan Dia yang memberkati kita, saudara. Oh, haleluya. Luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Mari kita lihat yang kedua, saudara. Ayat berikutnya, ayat 4, 5, dan 6. Saya akan membacanya, saudara. Ayat 4, 5, dan 6. Ya, saudara. Firman Tuhan berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, saudara. Ayat 3, ayat 4, 5, dan 6 ya berbicara sedikit berbeda. Sering orang memperhatikan ya Tuhan membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tapi ayat yang keempat, 5, dan 6, saudara, ya kadang-kadang waktu berjalan dituntun oleh Tuhan Sang Gembala kita itu, saudara, Tuhan membawa kita melewati lembah yang kelam, saudara. Bahkan sering melewati tempat-tempat di mana ada musuh-musuh, ada lawan-lawan yang mungkin mengancam kita, saudara. Tapi firman Tuhan yang berkata, saudara jangan pernah kecewa ketika kita sedang berjalan di lembah yang kelam. Jangan kecewa ketika kita sedang berjalan di tempat yang banyak musuh, banyak lawan, banyak orang-orang yang mungkin berniat jahat kepada kita. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia selalu bersama kita. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya ayatnya berkata, ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ya, apa kata Daud pemazmur itu? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Daud ya menggambarkan ketika dia berjalan dalam lembah kekelaman dalam hidupnya, saudara, dia berkata, aku tidak takut bahaya. Apa yang membuat Daud tidak takut? Karena Daud tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan tidak hanya bersama dia di padang rumput yang hijau. Tuhan tidak hanya bersama dia di air yang tenang. Tapi pada saat lewat lembah yang kelam sekalipun, Tuhan tetap bersama dengan pemazmur. Amin, saudara. Itu yang membuat kita belajar. Ya, sekali lagi saya mau sampaikan, ketika saudara sedang menghadapi masalah dalam kehidupan, sedang menghadapi persoalan dalam kehidupan,
sedang mengalami situasi dalam kehidupan ini. Ya, terlebih lagi situasi saat ini yang sedang mengacaukan dunia. Situasi yang sedang menakutkan banyak orang di dunia, saudara. Apa yang kita harus lakukan? Apakah kita akan kecewa? Apakah kita akan lebih menjauh dari Tuhan? Oh tidak, saudara. Tidak, saudara. Tetaplah percaya sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oh, haleluya. Bahkan ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Apa artinya, saudara? Artinya adalah bahwa situasi apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan bisa menghalangi, tidak akan bisa menghambat berkat Tuhan yang disediakan bagi kita. Firman-Nya berkata, Engkau menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Wow, saudara. Gadamu dan tongkatmu menghibur aku saat aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau berkat itu disediakan bagi anak-anaknya, dunia tidak akan bisa menghambat berkat itu bagi saudara dan saya. Apakah itu sukacita, apakah itu perlindungan, apakah itu pemeliharaan, apakah itu kesehatan, saudara. Kalau Tuhan mencurahkan berkat itu kepada saudara dan saya sebagai anak-anaknya, dan kita percaya dan tetap percaya bahwa Dia akan melakukannya itu sesuai firman-Nya, maka dunia dalam situasi apapun tidak bisa menghambat berkat itu. Kita tetap akan bisa menerima berkat itu untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Luar biasa sekali. Nah, ada rahasia, saudara, di ayat 4, 5, dan 6, saudara. Ada rahasia besar di sini. Ya, perhatikan, saudara, pada waktu ayat 1, 2, dan 3, ya, pemazmur Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, ya, Tuhan adalah gembalaku. Kemudian dia memakai kata ganti orang ketiga. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ya, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Itu di ayat 1, 2, 3. Tapi justru yang aneh, saudara, justru yang ini menjadi berkat bagi saya. Di ayat 4, 5, dan 6. Ketika firman Tuhan berkata, ya, berjalan di lembah kekelaman. Ya, sudah berjalan di hadapan musuh-musuh yang mungkin mau berniat jahat kepada kita sebagai anak-anaknya. Ya, pemazmur Daud tidak lagi memakai ia, tetapi dia memakai engkau, memakai kata ganti yang kedua. Bukan lagi memakai kata ganti ia, tetapi kata ganti yang ketiga ia, tapi dia memakai kata ganti yang kedua engkau. Ya, coba saya baca sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara tahu rahasia yang besar yang boleh didapat? Ya, saudara, justru pada saat menghadapi masalah dan persoalan yang digambarkan lewat lembah kekelaman tadi, berjalan di mana ada musuh-musuh yang akan berbuat jahat kepada kita, apa yang terjadi? Pemazmur tidak semakin menjauh dari Tuhan. Pemazmur tidak semakin saudara merasa ketakutan, saudara.
kecewa, saudara. Tapi pemazmur semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Yang tadinya berkata, iya, sekarang dia berkata, engkau, saudara. Semakin dekat. Dan bahkan dia berkata apa? Dia berkata apa, saudara? Firman-Nya berkata, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, di saat-saat yang justru ada masalah, ada persoalan, pemazmur Daud justru dia semakin dekat sama Tuhan, semakin mengandalkan penghiburan yang dari Tuhan, semakin mengandalkan kuasa yang dari Tuhan. Ketika berbicara tentang urapan, itu berbicara tentang kuasa. Engkau mengurapi aku dengan minyak. Saudara, justru pada saat itu dia percaya kepada kuasa Tuhan. Dia percaya kepada penghiburan Tuhan. Dia semakin melekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh, bukan semakin kecewa, saudara. Amin, saudara. Oh, luar biasa. Ini menjadi berkat bagi kita, menjadi berkat bagi saudara dan bagi saya, saudara. Dan ayat ini saya percaya, Mazmur 23 ayat 1-6, itu adalah nubuatan tentang Yesus. Nanti kita akan melihat, ya Tuhan adalah gembalaku. Siapa yang menyebut dirinya gembala di perjanjian baru? Dialah Yesus. Kita akan baca bagaimana Yesus memperkatakannya, saudara. Bagaimana Yesus memperkatakannya bahwa dia adalah gembala dan kita orang-orang yang percaya adalah domba-dombanya. Kita akan melihat bagaimana pemeliharaannya, bagaimana perlindungannya, bagaimana jaminannya atas kehidupan kita sebagai orang percaya. Saya akan tutup, mari kita akan baca, saudara. Yohanes 10, saudara, kita akan baca Yohanes pasal yang ke-10, saudara, ayat 27-30. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 27-30. Ini yang dikatakan oleh Yesus sendiri, saudara. Indah sekali. Ini menguatkan, saudara. Dan ini menjadi satu penghiburan, satu penguatan dan perlindungan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Saya akan bacakan ayatnya, saudara. Kalau sudah di rumah, kebetulan ada Alkitab, sudah bisa membacanya juga bersama-sama. Kita akan baca 2 kali, saudara. Ayat 27-30. Yohanes 10. Yesus berkata apa? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sudah kita baca sekali lagi untuk menutup daripada firman Tuhan ini, saudara. Kita baca sekali lagi. Apa kata Yesus kepada orang yang percaya? Siapa orang percaya? Saudara dan saya. Siapa orang yang dikasihi? Saudara dan saya, yang membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita baca sekali lagi. Apa kata Yesus? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Haleluya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Amin, saudara.
Jadi kalau saya boleh simpulkan atau saya boleh gambarkan, saudara, seandainya handphone ini adalah kita, saudara, ya, handphone ini adalah kita. Yesus berkata apa? Ya, engkau berada di tanganku, dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tanganku. Engkau juga ada di tangan Bapa, dan tidak ada seorang pun yang bisa merampas dari tangan Bapa. Dan Yesus dan Bapa adalah satu. Amin. Saudara dan saya, orang percaya, saudara ada di dalam tangan Yesus, juga saudara ada di tangan Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu. Itulah tempat perlindungan yang paling kuat, tempat perlindungan yang paling menjamin dari apapun yang terjadi di dunia ini. Biar menjadi berkat bagi kita firman Tuhan ini, dan menguatkan kita untuk menghadapi situasi apapun di dunia ini, termasuk situasi virus COVID-19 atau virus corona yang sedang melanda dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan kami permuliakan, kami mengucap syukur hamba-Mu terbatas berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan melengkapi, memperjelas. Roh Kudus akan memperkaya pencerahan yang Kau akan berikan kepada kekasih-kekasih-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Dan kami percaya iman terhadap firman-Mu akan mengalahkan segala-galanya. Roh-Mu yang tinggal di dalam kami lebih besar dari roh-roh apapun yang ada dalam dunia ini. Kami percaya Kristus tinggal di dalam kami. Kristus adalah gembala yang baik, dan kami adalah domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami ada dalam perlindungan Tuhan yang kuat. Kami ada di dalam pemeliharaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh situasi dunia ini. Kami juga diberkati oleh berkat yang dari surga. Sistem ekonomi surga yang tidak bisa bangkrut dan resesi. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa bagi Indonesia. Hamba berdoa dan menolak virus corona yang ada di Indonesia. Kami mengusir, menolak virus corona dari bumi Indonesia, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk yang sakit disembuhkan, yang bertugas di garda depan, para dokter, para perawat, dan semua petugas-petugas yang ada, diberi kekuatan, penyertaan, dan perlindungan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.